berarti kami lanjut berarti setelah di Garuda ya. Jadi pertengahan lebih dari dalam kehamilan ini berarti sudah masuk ke patologis ya. Yang saya izin sebentar, saya mau Assalamualaikum Ibu. Sepertinya masih di mute. baik, saya ulangi ya. Jadi tadi hanya pertanyaan yang banyak beberapa gitu. Jadi saya kira ya dengan kita belajar di satu hal diskusi ini, namanya diskusi seminar itu ya berarti ada dua arah ya, tidak hanya yang mempresentasikan saja. Tapi dengan di sini masuk Zoom itu, ya harapannya ada komunikasi dua arah dari presentator dan presentan ya ataupun dengan dari audien gitu. Audiennya yang jenengan tidak hanya saya izin kamar mandi dan lain-lain atau menutup Zoom, menutup ininya. Itu malah dikasih gambar atap aja orangnya di mana. Sudah masuk semester 2 di kehamilan, nanti semakin masuk lagi itu ya semakin banyak yang harus diketahui. Nah, gunakan untuk diskusi takon itu tidak ada salahnya, apalagi kalau kita masih bertanya dalam hal ilmu ya. Jadi tanya sebanyak-banyaknya, tidak yang mendengarkan kalau mudeng, kalau nggak mudeng, ya kita mudengkan di sini bersama, kita cari ilmu bersama. Ya, misalnya dari yang mempresentasikan nggak bisa jawab, ya nanti kita cari bersama-sama jawaban. Atau pertanyaannya apa itu maksudnya harusnya digali gitu ya, digali pertanyaan yang sampai kritis.
sudah mendapatkan materi dari temannya, ya takon, tanya. Dan banyak sekali yang harus dipelajari kok. Dikasih terus ini, ya. Gitu. Harapan saya seperti itu, sehingga bisa menguak gitu ya, mencari sampai dalam, karena baru pertama kali mengetahui ataupun baru mendengar gitu ya jenengan, berarti kan harusnya banyak tanya atau banyak yang harus ini kalau kenalan sama orang gitu, misalnya sama pengen tahu gitu, pengen tahu kenal siapa namanya, kayak di mana gitu kan, kalau ini sama cowok ganteng atau apa gitu ya. Nah kan atau yang fans sama siapa gitu atau idolanya, pasti banyak yang ditanyakan, banyak pertanyaan-pertanyaannya. Nah, gunakan di sini di yang kita bahas itu, nggak menarik. Ya, menarik atau nggak menarik harus tahu. Gitu. Ya. Jadi kalau sebenarnya belum tahu terlalu ini apa ya, aku pengen tahu ini, pengen tahu itu harapannya. Nggak cuma satu pertanyaan, kalau nggak di ini kan nggak tanya, saya nggak, saya semakin senang kalau kayak yang tanya. Berarti hidup itu nggak cuma gambar ya. Tuh ya, tolong masih ada waktu. Saya berharap mencari ilmu bersama-sama, belajar bersama. Jangan takut yang presentatornya atau yang mempresentasikan, jangan banyak tanya, ya nggak apa-apa, masih ada dosen pendampingnya. Kalau nggak tahu, kalau nggak bisa jawab apapun, masih belum benar gitu. Semuanya dibolehkan kalau kita masih tengah kuliah. Nah, kita cari sumber yang lebih baik gitu. Itu untuk pertama, sebagai mengingat, sebagai dalam situasi yang serba sulit, nggak enak, nyaman. Oke, tidak apa-apa, kita mulai lagi. Jadi ada tanda kehamilan. Jadi sejak kehamilan sampai nanti hamil, nanti masuk masa nifas, semuanya memiliki resiko. Ya, jadi kalau bahaya, tanda bahaya lagi, alarm itu berarti ada warning, ada peringatan. Jadi kita harus siap-siap, orang menang tok. Harus apa sih, Kak? Ini apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan tadi bagus. Kalau terjadi tanda bahaya pada perdarahan atau apa, ya gitu. Yang lain saya minta ya bertanya. Oke, yang pertama, perdarahan pervaginal PPV itu sebelum usia 24 minggu. Misalnya ada perdarahan itu, kita patut curiga ada implantation, ectopic pregnancy, hidradenoform pola, cervical lesion, atau misalnya ya. Jadi kalau implantation bleeding itu perdarahan karena implantasi, ini normal. Jadi ini saat nidasi atau penempelan buah kehamilan ke endometrium. Mungkin akan mengeluarkan darah, namanya memasuk ke jaringan, ada pembuluh darah. Maka kalau nempel kemudian menghujam gitu atau masuk ke pembuluh darah, berarti kan ada darah yang mungkin itu tidak apa-apa. Ini normal ya. Namanya nidasi atau implantation bleeding, perdarahan proses implantasi. Itu tidak nyeri, kemudian juga perdarahannya segar. Kemudian aborsi nanti kita bahas. Ini kehamilan ektopik. Jadi kehamilan di luar kandungan. Harusnya normalnya nempelnya di mana? Di buah kehamilan itu, fertilisasi ketemunya di tuba kan ya. Antara sperma dan ovum ketemunya normalnya di tuba. Kemudian seiring waktu terjadi proses pembelahan sel, kemudian nanti akan masuk ke
uterus, nempelnya di endometrium, sehingga kalau terjadi kehamilan tidak ada perdarahan head, karena perdarahan head itu yang meluruh atau yang keluar itu adalah endometriumnya. Nah, sehingga regulasi hormon akan terjadi di sini. Hasil dari konsepsi atau pembuahan itu nempel di endometrium. Nah, nempelnya ke endometrium ini menyebabkan perdarahan sedikit, tidak berani yang banyak. Jadi seperti spotting, kemudian spotting itu keluar sedikit-sedikit ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dan memahami ini perdarahannya dalam bahaya atau tidak. Ini kok kemudian aborsi, kemudian ada ectopic pregnancy ya, kehamilan di luar kandungan, sehingga ini mungkin saat berjalan dari tuba ke uterus ini mengalami hambatan sehingga nempel aja di tuba falopi. Taunya sudah ke uterus, ternyata masih di tuba. Nah, ini yang dinamakan kehamilan di luar kandungan atau ectopic. Nah, kalau nanti beriringnya waktu itu semakin besar, tuba itu kan saluran. Nah, salurannya kok sudah tidak bisa melebar sesuai dengan usia kehamilan, maka terjadilah rusak atau pecah sehingga timbul perdarahan lagi. Nah, kalau ectopic pregnancy, perdarahan ini menyebabkan nyeri perut yang sangat hebat. Kemudian tanda khasnya yaitu ada nyeri goyang di porsio. Nyeri goyang porsio. Jadi nyeri perut yang bagian bawah. Nah, kemudian kalau ini hidatidiformola, yaitu mola hidatidosa, ini adalah hamil anggur. Jadi, yang hasil konsepsinya itu tidak menjadi janin, tapi menjadi buah seperti anggur ya, bunder-bunder mengumpul gitu. Sehingga keluarnya perdarahannya seperti buah anggur ya. Nah, itu adalah isinya seperti kista itu jadi cairan. Kalau lesi serviks berarti mungkin di serviknya atau di leher rahimnya itu ada luka sehingga keluar. Oke, kita mulai untuk kehamilan, perdarahan pada kehamilan yang muda yaitu sebelum usia 24 minggu dan yang sesudah 24 minggu. Nah, yang sebelum yaitu ini ya. Jadi implantation bleeding ini saat trophoblast itu melekat pada endometrium. Normalnya 8 sampai 12 hari setelah fertilisasi atau setelah pembuahan. Ovumnya dibuahi oleh sperma. Kemudian abortion ini 15% terjadi abortus setelah usia 12 minggu. Jadi kalau aborsi itu pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Biasanya pada premi banyaknya. Kemudian yang ketiga yaitu hidatidiformola, yaitu karena degenerasi chorionic villi pada awal kehamilan. Jadi yang serabut-serabut itu di villi chorionic ya pada seperti putih saat jenengan melihat mungkin di gambar kayak susuh gitu ya kalau pada burung atau ini yang serabut-serabut itu. Nah, di situ degenerasi, kemudian embrionya sudah mati dan direabsorpsi atau jadi mola. Kemudian ada siapa aja yang berpotensi mengalami, yaitu resikonya pada wanita yang merokok, pada yang sudah pernah mola, kemudian juga multipara. Kemudian ectopic pregnancy itu ovum dan sperma itu tidak diimplantasi di endometrium, tapi 95% itu di tuba atau malah di ovariumnya. Bahkan ada yang di perut ya. Atau malah justru terlalu jauh bulannya berjalan sampai ke serviks atau ke leher rahim. Oke. Kemudian kalau abortus itu ada yang sampai berhentinya kehamilan sudah selesai. Jadi janin itu belum bisa hidup di luar kandungan, di luar rahim. Jadi kalau keluar itu belum bisa hidup. Masih seperti unus gitu ya. Pernah tahu cumi-cumi? Nah, mungkin seperti
itu saya pernah menangani itu. Ya, besarnya ya kayak unus yang besar gitu, unus atau cumi-cumi yang besar. Kemudian juga mungkin usianya ya sebelum usia 20 minggu, kemudian beratnya 500 gram dan mungkin sudah ada lingkar kepala lebih dari 18 cm. Ini penyebabnya mungkin karena infeksi yang akut, kronis, kemudian juga bisa dari janin. Ya, keguguran namanya ya, abortus itu keguguran. Jadi kalau mendengar keguguran, nah itu adalah abortus. Nah, abortus itu bisa dibagi 4 macam ya, sesuai dengan ininya atau keluarnya dari buah konsepsi. Yang pertama, abortus iminen. Kemudian abortus incipient. Yang ketiga, abortus incompletus. Dan yang keempat, abortus completus. Ini saya sedikit aja menyampaikan sedikit, kayaknya sudah kemarin ya yang kehamilan muda ya. Nah, kemudian yang ciri-cirinya perbedaannya ini ya, kalau abortus iminen itu mengancam, jadi belum terjadi. Ada perdarahan sedikit ya, kemudian masih tertutup. OUI itu jalan lahir yang dalam. Jadi harus melihat dari dalam, jadi dilakukan pemeriksaan menggunakan spekulum sehingga vaginanya itu dimasukkan alat cocor bebek namanya spekulum itu, sehingga akan kelihatan OUI-nya. Jalannya sing jero atau ostium uteri internumnya itu masih tertutup. Sehingga jerone masih tertutup. Jalan sing dalam itu masih tertutup. Berarti buah kehamilannya itu masih aman di dalam rahim. Nah, kalau yang sedang terjadi, ini sudah ada pembukaan, bahkan semakin sakit, mules, nyeri. Ya, jadi ini masih dalam proses pengeluaran hasil konsepsinya. Kemudian yang incompletus berarti ini itu belum lengkap. Separuh wis metu, separuh masih ada di dalam uterus. Ya, jadi kalau dilihat, kalau dilakukan pemasangan spekulum atau cocor bebek di dalam vagina, alatnya gini, itu masih kelihatan terbuka dan sisa. Kalau di VT kita VT masuk. VT itu pemeriksaan menggunakan 2 jari masuk ke dalam vagina sampai ke serviks. Dilihat, oh ini masih ada sisanya. Nanti di persalinan jangan diajari VT juga. Kemudian kalau kompletus berarti sudah keluar semuanya, sudah komplit keluar. Jadi ostiumnya sudah tertutup, hasil konsepsi atau yang di dalam sudah lengkap habis atau sudah keluar semua gitu. Ya, kemudian ini saya kira tidak. Ya, ektopik terganggu. Ini juga sudah mungkin kemarin, jadi mirip, tapi di sini ada gejala khasnya atau rasa khasnya itu terjadi nyeri yang sangat hebat di bagian bawah dan ada nyeri goyang porsio. Kalau ada soal ada nyeri goyang porsio gitu, sudah langsung ini gejala khas dari KET, kehamilan ektopik terganggu ya. Kemudian siapa aja ya ini. Jadi kalau normalnya itu di sini ya embrionya. Kalau ektopik itu bisa di tuba, bisa di apa ini ovarium, bisa di sini, ini di serviks. Ya. Kemudian ini ya sudah. Oke, mulai ya ini juga ini disebut dengan trofoblast gestasional atau penyakit trofoblast, yaitu koriokarsinoma. Ya, gambarnya ini bukan rahimnya itu tidak ada janinnya, tapi seperti kista-kista ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu, izin masuk, izin bertanya. Yeah. Ibu izin bertanya, apakah ada perbedaan tanda bahaya kehamilan pada ibu yang baru pertama kali hamil dengan ibu yang beberapa kali pernah mengalami hamil, Ibu? Ya, jadi primi dengan multigravida ya. Jadi kalau multi itu lebih dari satu. Kalau primi
baru sekali hamil. Kalau multigravida tanpa penyakit, jadi masing-masing orang kan ada penyakit penyerta atau tidak gitu ya. Sehingga kalau masing-masing tanda bahaya, mungkin ada faktor predisposisi atau faktor resikonya. Ya, jadi kalau AB misalnya pada hamil yang masih awal atau usianya di bawah 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Karena dengan usia yang belum ada 20 tahun, biasanya organ reproduksinya belum matang sempurna. Kalau lebih dari 35 tahun, biasanya organnya sudah mulai usang atau lapuk ya, sehingga perdarahan atau sirkulasi darah juga sudah tidak sebaik saat masih usia di 20-35 tahun. Kemudian organ yang lain mungkin sudah mengalami degenerasi, ovarium, kemudian uterusnya juga sudah tidak mampu. Kalau sudah berkali-kali hamil, itu kan berarti sudah sering ditempeli sama hasil konsepsi dan sudah namanya luka ya di dalam, kemudian pembuluh darahnya itu sudah mulai tidak mampu memberikan suplai oksigen dan nutrisi yang baik. Nah, kalau misalnya umurnya lebih dari 35, seringkali mengalami bahaya-bahaya ya, ada retensio plasenta, plasentanya mungkin saat persalinan juga tertinggal, atau juga bayinya kecil, atau predisposisi dari preeklamsi yang nanti kita akan bahas ya. Jadi amannya itu memang saat hamil itu antara 20-35 tahun. Kalau multipara, kalau multipara saja masih aman ya sampai 4 ya, sampai 4. Ada yang sampai 5. Kemudian kalau grande multipara itu sudah lebih dari 5 kali hamil. Itu sudah faktor resiko yang tinggi ya. Ada resiko yang ringan, sedang, dan berat. Jadi ada klasifikasi seperti itu. Nah, silahkan mencari klasifikasi Restip dari Puji Rohyati, itu sudah diklasifikasikan. Itu ini contoh dari ya, sama-sama. Kemudian untuk ini adalah gejala mola hidatidosa. Ini gambarnya seperti ini ya, secara signifikan berarti seperti mola-mola atau bunder-bunder seperti anggur yang menempel jadi satu. Ya, itu yang mola. Kemudian saya masuk yang ke kehamilan lanjut. Jadi kalau kehamilan lanjut itu lebih dari 24 minggu, ada dua yang ya. Ada dua hal yang terjadi biasanya kalau perdarahan di usia lebih dari 24 minggu, yaitu plasenta previa dan solusio plasenta. Kalau plasenta previa itu apa, solusio plasenta itu apa bedanya? Nanti dicermati ya. Jadi salah mendiagnosa, salah juga dalam penata laksanaan. Nah, plasenta previa itu plasenta yang letaknya tidak di tempatnya yang normal, itu berada di fundus. Plasenta yang normal, implantasinya atau nempelnya itu di fundus uteri. Fundus itu yang bagian atas ini. Ya, di sini. Nah, kalau nempelnya nggak di atas, berarti dia mengalami kelainan implantasi. Ada klasifikasi yang sesuai dengan letak nempelnya di mana gitu. Nah, yang pertama yang plasenta previa totalis. Totalis itu plasenta ini semua menutup OUI. Nah, ini OUI ya yang tadi saya jelaskan di abortus juga. Plasentanya itu nutupi jalan lahir yang di dalam. Jadi sudah tertutup. Nah, ini total. Kalau parsialis ini sebagian. Jadi nempelnya parsial ini sebagian tok. Jadi sebagian masih ada jalan keluar. Nah, kalau yang 3 marginalis ini nempel di pinggir plasenta sampai di pinggir OUI. Ini di samping sini, mirip dengan parsial ya. Tapi ini dinempel di samping sampai pinggir bawah plasenta. Kemudian yang letak rendah ini antara 3-4 cm di pinggir pembukaan, di pinggir sini. Jadi ini ada ini yang PLR atau plasenta letak rendah, ya, low lying placenta. Jadi
nempel aja tapi 3-4 cm di atas OUI. Ini klasifikasinya ya. Kemudian apa saja yang menyebabkan? Jadi dilihat dari predisposisinya, yaitu jumlah kehamilan sebelumnya tadi multiparitas. Usia ibu yang hamil lebih dari 35 tahun, mungkin pernah operasi SC, kehamilan dengan janin lebih dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 gemeli, misalnya gemeli itu hamil kembar ya, gemeli. Nah, biasanya kalau gemeli itu plasentanya sangat besar, karena kan harus memberikan nutrisi dan pasokan yang lain untuk janin yang dua janinnya atau lebih. Sehingga plasentanya itu sangat besar dan bisa menutupi di OUI ataupun nempelnya di bagian bawah. Kemudian riwayat pernah abortus, pernah dikuret. Jadi kalau mengeluarkan hasil sisa konsepsi, kalau abortus itu kan dengan dilakukan mungkin digital, hanya dicutek aja, atau digital ataupun bisa dengan kuret. Kuret itu dengan sendok untuk ngoret atau untuk mengeluarkan kuretase. Mungkin karena perubahan pada DC2 itu pada lapisan di endometrium, atau juga corpus luteum ini pada saat hasil konsepsi itu kurang bisa menyebabkan menerima hasil konsepsi, atau juga nidasinya terlambat, nempelnya terlambat, sehingga sampai malah wis tekan, harusnya sudah nempel, dia masih terus jalan aja gitu, sehingga nempelnya tidak di fundus tapi nempel di bagian bawah atau menutupi di serviks. Mungkin ibu tersebut perokok berat ya, sehingga menurunkan kadar oksigen dalam tubuh. Nah, ini merangsang juga pertumbuhan plasenta. Terus penggunaan obat-obatan bius dan pernah mengalami plasenta previa sebelumnya pada kehamilan yang sebelumnya. Ciri khasnya dilihat di sini, kalau mengalami perdarahannya tidak ada rasa nyeri. Ya, jika keluar darah dari janin lahir, ibu itu tidak mengalami mules sama sekali, jadi biasa aja. Kemudian darahnya segar. Nah, ini sesuai dengan berat anemia, karena kalau keluar darah karena kekurangan darah biasanya terjadi anemia ya potensialnya. Kemudian terjadi shock karena shock hemorragik, keluar darah, sehingga kalau sudah kekurangan darah banyak, hal yang potensial akan terjadi shock karena kekurangan cairan, yaitu darah di sini, yaitu shock hemorragik. Tidak ada kontraksi uterus, jadi perutnya pada ibu hamil ini tidak keras, biasa. Kemudian bagian terendah janin tidak bisa masuk panggul, karena mungkin tadi ya kehalang sama plasenta yang besar, sehingga nggak bisa masuk ke panggul. Nah, atau terlalu besar ya, terlalu besar di bagian bawah, karena panggulnya mungkin normal atau panggulnya itu biasa, tidak yang lebar sekali. Nah, karena bagian terbawahnya itu double antara kepala dan plasenta, sehingga nggak bisa masuk ke panggul pada usia yang seharusnya sudah bisa masuk panggul. Kalau pada preemie, ada baru sekali hamil, preemie gravida, harus masuk panggul itu sebelum usia 36 minggu. Ya, diingat-ingat. Kalau preemie gravida, bagian terbawah janin itu harus sudah masuk panggul sebelum usia 36 minggu. Tetapi kalau yang multi itu boleh setelah 36 minggu belum masuk panggul, itu masih dalam batas wajar karena dia sudah pernah melahirkan. Kecuali yang multi tapi belum pernah melahirkan secara vagina. Ya. Kemudian kondisi janinnya normal atau kadang gawat janin. Ya, gawat janin itu ditandai dengan DJJ-nya atau denyut jantung jarinya sudah tidak teratur,
dan kurang dari 120 atau lebih dari 160 gawat janin ya. Kemudian dibantu dengan USG. Boleh ini benernya ini apa ya, untuk menegakkan diagnosa kalau dirujuk di rumah sakit dilakukan USG. Oh iya, ini plasenta previa, yaitu plasenta yang nempelnya tidak di tempat seharusnya, yaitu fundus, yaitu nempelnya mungkin di marginalis atau menutupi totalis. Nah, seperti itu. Penata laksanaannya yaitu tidak boleh di VT. Tidak boleh dilakukan pemeriksaan dengan 2 jari. Iki apa ya tak VT? Tidak boleh. Itu sangat dilarang kecuali sudah di tempat operasi. Ya, sudah di meja operasi. Karena kalau sudah di tempat bedah sentral ya atau di meja operasi, kalau terjadi kegawatan sudah langsung bisa dioperasi atau dilakukan tindakan yang lain. Kalau perdarahannya sangat banyak, itu bisa di SC, makanya bisa di VT pada tempat sudah di meja operasi. Tapi kalau masih di lahan, masih di rumah pasien atau di rumah bidan, kita dilarang ya, sangat dilarang untuk melakukan VT. Nah, tindakannya apa? Hanya boleh dilakukan pemeriksaan in speculo, dilihat lagi dengan cocor bebek tadi atau spekulum ya, dimasukkan dalam melewati vagina, melihat sumber perdarahannya itu dari mana. Kemudian lakukan perbaikan KU karena darahnya keluar terus, lakukan di kanan di infus ya, intravena, cairannya NaCl 0,9% atau ringer laktat. Ya, ringer laktat tulisannya. Kemudian lakukan penilaian jumlah perdarahan, jika perdarahan banyak dan berlangsung, siapkan SC, tapi jika berhenti dan janin itu aman, ya hidup, ya tapi masih belum aterem. Aterem berapa minggu? Aterem itu berapa minggu kehamilan? Halo? Izin menjawab Ibu. Boleh? 37 sampai 40 minggu. Berapa? 37 sampai 40 minggu. Ya, 37 ya. Jadi kehamilan aterem itu kan 37 minggu ke atas ya, sampai 40 minggu. Kalau mengalami plasenta previa ini di bawah 37 minggu, berarti kehamilannya kan masih prematur ya. Nah, kita mengharapkan pasien ini itu bisa aterem, supaya bayinya sudah aterem, jadi tidak mengalami prematur, dan ibu itu perdarahannya berhenti. Ya, tapi kalau perdarahannya sangat banyak, berarti kita nggak memperhitungkan usia kehamilan ini ditunggu sampai HPL sampai ini, tidak. Karena menyelamatkan nyawa ibu juga. Kalau tapi perdarahannya sedikit dan bisa berhenti dengan perawatan dan janinnya sudah bisa hidup juga, maka dilakukan perawatan ekspektatif. Perawatan ekspektatif itu ya diperhitungkan supaya bisa aterem. Gitu ya. Jadi melakukan tindakannya itu kita perhitungkan perdarahannya bisa dipertahankan sampai aterem atau tidak. Kalau ternyata membahayakan ibu, ya kita lakukan SC tadi. Gitu. Karena kalau sudah ditutup sama plasenta kan nggak bisa lahir per vaginam ya. Tapi yang mungkin masih bisa lahir per vaginam itu yang low lying atau yang nempelnya agak rendah tadi. Karena nggak menutupi di OUI atau di ostium uteri internum atau di janin lahirnya. Tapi kalau yang plasentanya menutupi, ya kita tetap melakukannya adalah SC. Mau ditunggu seberapapun, karena ada plasentanya yang di situ, ya tidak bisa lahir per vaginam. Karena sudah tertutup sama plasentanya. Harusnya kan di atas, sehingga saat bayi lahir bisa lewat. Nah, kalau yang klasifikasi keempat, yang low lying atau yang letak rendah,
Itu kan 3-4 cm di atas AUI, kemungkinan masih bisa. Tergantung dari hasil USG-nya. Ini plasentanya klasifikasi yang mana? Gitu, kalau mau melahirkan seperti itu. Itu tata laksananya ya. Nah, kalau yang terapi yang dilahirkan supaya tidak terlahir prematur tadi, dilakukan upayanya apa aja? Ya, yang pertama, kehamilan ini syaratnya ya, syarat terapi ekspektatif tadi, kehamilan preterm dengan perdarahan yang sedikit dan bisa berhenti tanpa pengobatan untuk mengurangi kontraksi mungkin. Kemudian belum ada tanda infartu. Tanda infartu itu ya kontraksi yang sering dan teratur. Kemudian juga tidak ada pembukaan yang semakin banyak, yang semakin sampai lengkap gitu. Kemudian tidak ada pecahnya ketuban, ya. Nah, kemudian di sini keadaan ibunya juga bagus gitu, cukup baik, kadar HB-nya juga terkontrol, tidak anemia ya dalam batas normal. Kemudian janinnya hidup dan dalam keadaan baik. Artinya di sini ya bisa dipertahankan. Nah, kemudian ini dirawat inap dan tirah baring. Tirah baring mobilisasi harus di bed rest ya. Dan diberikan bed rest itu berarti tiduran saja gitu ya. Jadi nggak boleh melakukan aktivitas, hanya tirah baring di tempat tidur sampai perdarahannya itu ya berhenti. Kemudian bisa sampai sudah stabil gitu. Kemudian diberikan obat antibiotik, OSG, kalau ada kontraksi nih ya, kalau misalnya kok ada kontraksi dan bisa dikurangi, berikan juga misalnya MGSO4, nifedipin, dan betametason untuk pematangan paru janin. Kemudian perbaiki anemianya, kalau ada transfusi ya transfusi, jika lebih dari 37 minggu bisa dilakukan rawat jalan ya, kalau aman gitu 37 bisa rawat jalan, dan kalau mengalami perdarahan lagi bisa kembali ke itu yang plasenta previa. Nah, kalau misalnya sudah tidak bisa dipertahankan, yaitu kita lakukan terapi aktif, yaitu ya kita rencanakan kapan untuk mengakhiri kehamilan. Jadi usianya sudah cukup bulan, kemudian janinnya mati tidak perlu diperhitungkan lagi usia kehamilannya, harus dikeluarkan ya. Kemudian juga perdarahannya sangat aktif sampai kemungkinan terjadi shock, sehingga kita nggak melakukan ekspektatif, kita langsung ngasih tanpa memandang usia kehamilan. Nah, kemudian jika plasenta letak rendah, yang tadi berarti 3-4 cm di atas OUE, maka kita lakukan persalinan pervaginam jika mungkin masih dimungkinkan bisa. Tapi jika tidak, lahirkan dengan SC. Ya, tadi yang lo lain. Itu yang untuk ini ada yang mau ditanyakan di satu tema tadi? Sepertinya belum ada, Ibu. Baik, terima kasih. Oke, jadi untuk plasenta previa tadi ada diagnosis mungkin akan terjadi pada ibu maupun pada janin. Jadi kalau pada ibu komplikasinya mungkin akan terjadi karena anemia tadi ya, anemia, shock, waalaikumsalam. Oke. Jadi komplikasi yang terjadi pada ibu karena mengalami anemia, darahnya keluar, kemudian terjadi shock, mungkin terjadi emboli. Emboli itu kan kemarin sudah kita pelajari juga ya.
Jadi masuknya udara atau sisa dari metabolisme yang masuk ke dalam pembuluh. Kemudian meningkatkan terjadinya SC, seksiosis area, dan juga kalau tidak tertangani dengan baik, kemungkinan infeksi dan juga bisa menyebabkan kematian pada ibu hamil. Gitu. Kemudian untuk asuhannya, bagaimana seorang ibu bidan dalam menangani atau melakukan deteksi dini ya. Jadi kita harus deteksi dini supaya tidak terjadi hal yang menyebabkan kematian pada ibu ataupun menyebabkan masalah pada kita sebagai seorang bidan. Jadi kita mampu mengenali tanda deteksi dini dari ibu hamil yang mengalami hal ini. Ini saat melakukan ANC care, ya, saat ANC, kemudian kenali faktor resikonya tadi, faktor resiko atau predisposisi ya, ibunya merokok, saat kita melakukan anamnesa ya ditanyakan merokok enggak, kemudian riwayat yang dulu pernah mengalami plasenta previa atau enggak, hamil berapa, kemudian tanda gejala sehingga kita mampu memberikan asuhan yang lebih spesifik dan juga lebih mengetahui komplikasi sedini mungkin. Nah, lanjutannya kalau sudah masuk ke kalau sudah tersier ataupun di rumah sakit, nah itu sudah wewenang dari petugas kesehatan harus kita rujuk, jangan menunggu sampai bisa lahir normal gitu kalau sudah tahu kalau itu plasenta previa. Itu. Selanjutnya adalah perdarahan karena solusio plasenta. Jadi kalau solusio plasenta yaitu plasentanya itu tempatnya normal, ya, tapi plasenta ini lepas dari tempat implantasinya sebelum waktunya. Karena ini sudah di kehamilan lanjut, ini ya terjadi prosesnya itu dimulai dari perdarahan dalam desi 2 basalis, kemudian menyebabkan hematom. Hematom itu gumpalan ya darah retroplasenta ya, di belakang. Jadi di retroplasenta atau dalam sirkulasi di uterus ya sampai karena sudah lepas sehingga menyebabkan gumpalan darah di belakang plasenta. Nah, lihat di gambarnya. Ya. Oke. Jadi kan seharusnya ini plasentanya ya, tapi karena sudah lepas sebelum waktunya, lepasnya kalau plasenta itu kan pada saat proses persalinan setelah bayinya lahir baru plasentanya lepas. Tapi kalau mengalami namanya solusio plasenta, plasentanya lepas dulu, bayinya masih di dalam. Sehingga terjadi hematom retoplasenter ini seperti ini. Ini gambar merah itu hematom retoplasentanya. Di belakang plasentanya itu terjadi gumpalan darah yang sangat hebat. Karena ada gumpalan, maka perutnya seperti papan. Ya, kalau diperhatikan, kalau janinnya seperti ini, ya, kemudian ini adalah fetal cord atau tali pusat, ini plasentanya, ini adalah gumpalan darah, ini endometrium, ini serviks ya, jadi serviks yang OUI tadi ini terbuka ya, terbuka. Ini OUI, ini OUE. Ya, oke, dilihat dari gambar seperti itu. Nah, harusnya lepasnya pada saat proses persalinan. Proses persalinannya pun kalau sudah bayinya lahir, baru plasentanya lahir. Nah, kalau ini berarti sudah lepas dulu dan ini menyebabkan hematom retroplasenter dan bisa menyebabkan kematian. Oke.
Itu untuk solusi plasenta. Ya. Siapa aja yang ini ya. Jadi diagnosisnya kita bisa menyimpulkan ini solusi plasenta. Itu bisa dari perdarahannya nyeri dan menetap. Menetap ataupun intermittent itu kadang sakit kadang enggak. Kemudian warna darah yang keluar dari vagina itu hitam dan cair. Kemungkinan juga bisa bekuan jika baru saja solusi. Kemudian shock karena ada perdarahan yang tersembunyi tadi ya, concealed hemorrhagic. Kemudian terjadi anemia yang berat, gawat janin atau hilangnya denyut jantung janin, uterusnya tegang terus-menerus dan nyeri. Nah, ini perutnya sangat keras ya, kalau diraba seperti papan gitu. Itu contohnya. Kemudian untuk faktor predisposinya, orang yang kemungkinan bisa mengalami solusi plasenta, yaitu ibu dengan hipertensi, kemudian dilakukan versi luar yang mungkin tidak banyak dilakukan, mungkin trauma abdomen, jadi jatuh mungkin kena di perut saat hamil, kemudian tiba-tiba keluar darah atau darahnya yang keluarnya tadi ya kehitaman cair, kemudian perutnya sakit, hidramion, mungkin hidramion itu kemarin kita sudah bahas tentang itu ya, amniocentesis. Jadi air ketubannya itu sangat banyak, ya sangat besar sehingga perut ibunya semakin mengkilat dan besar dibandingkan usia kehamilannya, gemeli atau hamil kembar, dan kekurangan zat besi, defisiensi besi. Ya, oke, itu faktor predisposisinya, hipertensi, kemudian dilakukan versi luar atau trauma abdomen, hidramion, gemeli, dan defisiensi besi. Oke. Ya, itu untuk solusi plasenta. Sebentar. Nah, patofisiologinya ya, kemudian yang terjadi, bagaimana kok bisa terjadi solusi plasenta, yaitu perdarahan ya dimulai dari perdarahan di desi2 basalis. Desi2 basalis tadi yang untuk menempel plasenta ini ya di endometrium, perdarahannya dari sini. Kemudian desi2 ini memisah, jadi pisah ya, pisah, kemudian meninggalkan lapisan yang tipis yang melekat di miometrium. Jadi kita lihat kemarin itu kan ada 3 lapis pada uterus ya, yang perimetrium, miometrium, sama endometrium. Nah, penempelan ini kan di endometrium. Nah, karena pemisahan di desi2 basalis di sini, kemudian ada selaput tipis di miometrium, kemudian terbentuknya hematom desi2, ini hematomnya, sehingga menyebabkan kompresi atau penekanan, sehingga terjadi penghancuran plasenta. Ya, di plasentanya jadi mungkin rusak karena ada tertekannya dari hematom ini. Kemudian juga bekuan ini tidak bisa ditentukan dengan pasti. Jadi karena arteri dari spiralis desi2 ini juga pecah sehingga menyebabkan hematom retroplasenta. Yaitu perdarahan yang terselubung atau concealed bleeding, perdarahan yang terselubung di antara desi2 basalis ini di miometrium di belakang plasenta. Kemudian kemungkinan saja ada karena adanya perdarahan yang terselubung tadi, ada hal yang terjadi yaitu efusi darah di belakang plasenta, tapi tepinya masih tetap melekat. Mungkin ini ya. Jadi ini ada perdarahan, tapi ini tepinya masih melekat. Ini mungkin saja terjadi ini. Ya, kanan dan kiri ini kan masih melekat di endometrium ya. Kemudian juga ada yang memang benar-benar terpisah plasentanya dari endometrium. Jadi dua hal yang mungkin terjadi pada solusi plasenta. Jadi ada efusi
darah di belakang ini menyebabkan plasentanya yang tengah ini pisah, tapi yang ujung masih menempel, atau memang sudah lepas semuanya. Yang menetap hanya membrannya yang di dinding uterus. Kemudian juga darah bisa juga mengakses ke rongga amnion sampai masuk bisa ke rongga amnion ini sampai ke rongga di ketubannya. Kemudian juga mungkin kepala janin karena di bawah sudah masuk ke segmen bawah uterus, sudah di sini, sudah di bagian bawah dari uterus, sehingga darahnya tidak bisa lewat. Ini juga bisa, sehingga tertampung saja di dalam uterus, sehingga perutnya sangat keras ya, karena adanya gumpalan darah ini. Ini yang terjadi pada solusio plasenta. Kemudian yang mungkin terjadi adalah shock, ya shock pada ibu maupun kondisi janin juga terjadi kegawatan. Karena seharusnya kan janin itu mendapatkan oksigen, mendapatkan makanan dari plasenta, tapi plasenta nempelnya di ibunya, di endometrium karena sudah terpisah, kemungkinan yang dia perlukan itu sudah tidak bisa dicukupi oleh plasenta ini. Sehingga kemungkinan terjadi gawat janin, kematian, baik pada ibu ataupun pada janin resikonya sangat tinggi. Nah, di sini semuanya tergantung dari derajat dari lepasnya. Nah, kalau yang ringan mungkin bisa konservatif, artinya istirahat dan pantauan yang sangat cepat dan tepat bagi ibu maupun janin, dan bisa bisa kalau bisa berhenti. Kemudian tapi kalau sudah tidak bisa untuk dilakukan konservatif, ya dilakukan terminasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Perbedaannya sudah paham untuk plasenta previa dan solusio? Jadi kalau yang plasenta previa perutnya ada kontraksi atau kaku atau keras nggak? Yang plasenta previa. Dari pengertian dulu. Pengertian kalau yang plasenta previa yaitu? Izin menjawab, Ibu. Plasenta previa itu plasenta yang letaknya abnormal. Ya, letaknya abnormal ya. Bisa di mana? Bawah rahim. Ya. Ya, bisa menutupi semua jalan lahir AUI, yaitu totalis, bisa juga marginalis, terus PP letak rendah. Ya, plasenta letak rendah, atau juga bisa parsial tadi yang menutupi sebagian dari OUI. Nah, kalau solusio plasenta yang plasenta yang ya, Mbak Novita, boleh monggo. Solusio plasenta itu pengertiannya lepasnya plasenta dari tempat implantasinya, Ibu. Sebelum janin dilahirkan. Sebelum waktunya ya, sebelum janin dilahirkan. Karena harusnya janin lahir dulu, setelah itu baru plasenta.
Ya. Nih, kalau dari diagnosisnya sehingga bisa dari klinisnya sehingga bisa ditentukan ini plasenta previa atau ini solusi plasenta. Kalau dari perutnya bagaimana? Kalau plasenta previa ada kontraksi atau kaku enggak perutnya? Tidak ada kontraksi. Tidak, Ibu. Tidak ada kontraksi, Bu. Perutnya biasa ya, tidak ada kontraksi atau tidak kaku ya. Kalau solusi plasenta? Izin menjawab, Ibu, uterus tegang terus-menerus seperti Iya, papan. terus tegang seperti papan ya. Jadi kalau saat memeriksa ternyata perutnya kok tegang, kaku, itu lebih ke solusi plasenta. Kemudian letak perdarahannya warnanya apa, Bu? Saya perdarahan, nah dilihat kan. Ini darahnya apa? Darahnya kok kehitaman gitu. Itu masuknya ke mana? Solusi plasenta, Ibu. Ya, kalau yang plasenta previa, darahnya masih segar. Ada rasanya kalau segar. Kemudian kalau ditanya mulus atau enggak, Bu? Kalau mulus sangat hebat nyeri gitu. Kalau nyeri sangat hebat, mulus, bahkan sampai nggak bisa menahan, nyeri perut bagian bawah, ya. Itu masuk ke mikirnya kita kemana ini diagnosanya? Ke solusi plasenta. Solusi plasenta, Ibu. Solusi plasenta, iya, pintar. Kalau tidak ada nyeri, tidak mulus, setelah bangun tidur kok keluar darah, tapi nggak mulus. Plasenta previa. Itu dari klinis atau dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan di pasien, kita bisa mengarahkan bahwa ini ke solusi atau ke plasenta previa. Itu ya. Kemudian ya penata laksanaannya. Penata laksanaan dari solusi plasenta ini karena ini perdarahannya bahkan perdarahannya itu apa ya, terselubung gitu ya, terselubung atau konsel gitu dan juga membahayakan bagi ibu maupun janin ya. Nah, kita lakukan penata laksanaan yang tepat bahwa tidak boleh kalau kasus seperti ini harus sudah masuk ke fasilitas yang lengkap. Di BPM kok mengalami ya, kita harus langsung rujuk. Nah, jika terjadi perdarahan yang hebat, yang sangat hebat, ada tanda-tanda shock awal, itu sudah kesadarannya sudah mulai turun, ada takikardi, kemudian nafasnya juga sudah sangat ini ya, untuk mencari oksigen itu kan berarti nafasnya cepat. Nah, kemudian nadinya cepat, keringatnya sudah dingin. Nah, kita lakukan persalinan segera. Kalau ada pembukaan serviks yang lengkap, ya bisa dilakukan dengan tindakan untuk mengambil. Tapi kalau belum lengkap ya bisa dengan SC. Kemudian kita harus waspada juga untuk perdarahan setelah persalinan. Tapi kalau perdarahannya ringan atau sedang, jadi tergantung derajat dari lepasnya plasenta. Kalau perdarahannya ringan atau sedang dan belum terdapat tanda-tanda shock, maka tindakannya itu tergantung juga dari janinnya. Kita perhatikan janinnya. Kalau janinnya sudah tidak terdengar, DCC-nya tidak terdengar, nadinya juga, tapi ibu nadinya normal, ya ibunya normal, tidak ada tanda-tanda shock,
maka bisa dilakukan persalinannya per vagina atau lewat jalanan. Tetapi kalau DCC-nya normal, bisa dengan SC. Ya. Kalau DCC-nya tidak terdengar, nadi dan tensi ibu itu sudah bermasalah, kalau kontraksinya jelek bisa dengan lakukan pemberian oksitosin atau pacu ya. Kemudian kalau serviksnya masih tebal bisa dengan SC. Jadi sesuai dengan kondisi klinis pasien. Kemudian dilakukan uji pembekuan darah. Ya, jadi untuk mengetahui apakah ada gangguan untuk pembekuan darah dari pasien. Karena kok terjadi perdarahan yang sangat hebat gitu ya, sangat hebat tergantung dari derajatnya juga. Nah, dilakukan untuk uji lab ya. Kalau terjadi masalah pada pembekuan darah, maka dilakukan untuk transfusi ya, transfusi sesuai dengan apa yang terjadi pada pasien untuk labnya. Nah, oke, itu untuk plasenta solusi plasenta dan plasenta perempuan. Oke. Ya, semoga bisa membedakan antara dua hal yang mungkin sering terjadi. Yang selanjutnya adalah udem anas, udem ya, bengkak, kemudian juga jika ibu mengalami gangguan seperti pusing yang menetap, kemudian juga dibuat istirahat tidak berkurang, udem atau bengkak di seluruh tubuh, nah kita juga harus perhatikan hal tersebut ya. Sebentar. Saya buka ini dulu. Oh ya, tadi dari pertanyaan itu bagaimana untuk pertolongan pada perdarahan tadi ya. Nah, perdarahan pada kehamilan lanjut ada algoritmanya ya yang bisa kita gunakan untuk acuan kita. Jadi kalau lebih dari 22 minggu atau sampai menjelang persalinan, saya besarkan. Jadi kalau terjadi pengeluaran PPV pada usia kehamilan lebih dari 22 minggu hingga menjelang persalinan, maka kita lihat apakah ada tanda-tanda shock ya, yaitu akral dingin, jadi sudah pucat, kemudian tangan, ekstremitas dingin, nadinya lebih dari 100 kali per menit, atau takikardi tadi, dan lemah, jadi dalam, kemudian juga cepat. Tekanan darahnya kurang dari 90 mm/Hg. Kalau terdapat hal itu, maka kita lakukan tindakan yang pertama. Ya, tentu kita harus panggil bantuan ya. Jadi jangan sendiri. Berikan oksigen. Pasang 2 jalur intravena dari NaCl 0,9% atau RL secepatnya. Jadi 1 liter itu bisa 15-20 menit. Jadi digerojok, dilos mungkin ya. Lanjutkan sampai 3 liter dalam 2-3 jam tergantung dari kondisi pasien. Bisa dilakukan pemasangan kateter pada pasien ya, jadi supaya urinnya itu keluar yang masuk berapa, yang keluar berapa. Jadi ada intake dan outnya kita cek. Kalau tidak ada tanda-tanda shock dan terdapat tanda-tanda infarksi itu berarti tanda-tanda persalinan. Ada cairan lendir bercampur darah, kontraksi uterusnya dalam 10 menit ada 2 kali dan teratur, maka kalau usianya itu lebih dari 37 minggu, ya, jika ini usianya 37
yang sudah aterem dengan tata persalinan normal. Kalau tidak ada ini ya, tidak ada tanda-tanda infartu, maka ini kemungkinan perdarahan antepartum. Pasang kanul intravena dan beri cairan, dan tidak boleh dilakukan VT. Rujuk ya. Nah, kemudian kalau usianya 37 minggu, tidak 37 minggu, mungkin pikirkan kemungkinan persalinan preterm atau prematur. Ini untuk yang ditanyakan. Lalu kalau nyeri perut bagian bawah tadi ya, nyeri perut bagian bawah pada ibu hamil, ini banyak sekali dikeluhkan bagi ibu hamil. Ya. Kemudian mungkin kalau pada saat trimester lanjut atau sudah trimester 3 mendekati PPL, mungkin sering mengalami namanya Braxton Hicks atau kontraksi yang palsu, jadi terkait dengan ini persiapan untuk persalinan. Jadi sering mengalami hal itu juga. Nah, kalau misalnya terjadi uterus yang mengalami torsi atau mengalami ada uterus ya, mengalami uterus yang mengalami torsi. Nah, di situ kita lakukan untuk penkes ataupun ibunya dianjurkan untuk pirah garing, kemudian mengubah posisi ibu supaya torsinya bisa kembali ke keadaan semula. Kemudian kalau misalnya sudah tidak bisa ditolerir, untuk nyerinya bisa diberikan analgesia. Nah, itu. Ya, lanjut ke IUFD. Kalau IUFD ya, seharusnya gerakan janin itu kita harus periksa ya, harus dihitung oleh ibu maupun kita menjadi seorang bidan yang memberikan asuhan, maka kita harus juga bisa memberikan konseling pada ibu untuk ya memantau gerakan dari janinnya. Nah, di sini kalau misalnya gerakan janinnya tidak ada, kemudian sudah tidak ada tanda-tanda dalam ini ya, dalam kehidupan di uterusnya atau di rahimnya, nah kita sebut untuk hal tersebut ya, itu adalah IUFD. Nah, di sini intrauterine fetal death. Ya, dalam waktu dalam sehari kalau tidak ada, kita cek dulu ke tenaga kesehatan. Lanjutkan untuk pemeriksaan ANC. Kalau memang tidak ada DCC, tidak ada gerakan dalam uterus, kita bisa untuk pemeriksaan penunjang ya di USG, apakah memang benar-benar ini sudah tidak ada kehidupan di uterus, jadi janinnya mungkin meninggal ataupun namanya intrauterine fetal death. Nah, di sini komplikasinya terjadi mungkin karena komplikasi pada saat hamil ya, ada kelainan kongenital, ada disfungsi dari plasenta, atau juga ibu mengalami penyakit penyerta seperti diabetes. Nah, kenapa plasenta juga bisa menjadi penyebab dari IUFD? Jadi karena yang paling
plasenta ini kita lihat fungsinya lagi pada saat proses kehamilan itu apa. Nah, kebanyakan karena kelainan plasenta bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan janin di intrauterin. Lanjut, mungkin tadi juga bisa terjadi karena faktor solusi plasenta atau resikonya ya untuk bayi ini lahir mati tadi, sehingga ada konsensus ya. Jadi kalau dulu mungkin menyebut untuk kematian intrauterin atau IUFD. Nah, sekarang semuanya diganti dengan terminologinya yaitu stillbirth atau kematian janin saat lahir. Jadi lahirnya sudah meninggal. Nah, dulu saat kita untuk terminologi ini untuk yang sekarang ya, untuk menyebutnya yaitu kelahiran mati atau stillbirth, tidak lagi kematian intrauterin atau IUFD. Karena kalau sudah terdiagnosis atau sudah terkonfirmasi bahwa bayinya sudah mati di dalam janin, maka lahirnya kan juga sudah tidak ada nyawanya atau sudah mati di dalam uterus. Ya. Tadi ya, diabetes juga menjadi faktor resiko yang menyebabkan lahir mati ini sampai 5 kali. Jadi ada penelitian di mana ibu yang mengalami diabetes bisa meningkatkan resiko pada janinnya itu lahir mati sampai 5 kali lipat. Jadi kalau dalam penelitian ya dengan tipe 1 pada penderita diabetes tipe 1, angka kelahiran matinya itu sekitar 16,1 per 1000 kelahiran hidup ya. Jadi ada rasio yang meningkatkan. Jadi kalau ibu yang diabetes tipe 1 bisa meningkatkan resiko terjadinya stillbirth itu sekitar 5 kali dibandingkan ibu yang tidak mengalami diabetes. Ya. Dikarenakan kalau diabetes kadang ibunya kan BMI-nya atau indeks massa tubuhnya itu kan lebih tinggi ya. Jadi kadang overweight atau obesitas. Dan peningkatan ini juga meningkatkan hemoglobin yang jadi hemoglobin yang sebelum kehamilannya ya, ini juga terjadi peningkatan pada ibu yang mengalami diabetes. Kemudian kalau ibu hamil diabetes yang tipe 2, ini bisa menyebabkan resiko untuk lahir mati itu sekitar 3 kali dibandingkan yang tidak mengalami diabetes. Kemudian kegemukan tadi ya, obesitas. Jadi obesitas itu juga untuk mengontrol sejauh mana kadar glukosa pada ibu hamil ya. Bisa juga untuk jadi ada diabetes gestasional atau gestational diabetes ini merupakan masalah kesehatan yang utama, sehingga saat proses kehamilan laboratorium juga pemeriksaan lab ya penunjangnya salah satunya adalah untuk pemeriksaan GDS atau gula darah sewaktu pada ibu hamil. Ini untuk penanda atau untuk mengetahui apakah ibu hamil tersebut mengalami diabetes gestasional. Oke, kemudian usia. Ya, usia juga menjadi faktor resiko untuk ibu yang usianya lanjut atau lebih dari 35 tahun akan meningkatkan terjadinya resiko aneuploidy. Jadi ada resiko pada kromosomnya, jadi pada kromosom, sehingga mengalami komplikasi pada janinnya karena kromosomnya juga tidak normal ya untuk
belahan selnya sehingga terjadi komplikasi medis. Nah, di sini karena adanya gangguan pada resiko ini, nah kemarin kita amniosentesis ya untuk mengambil cairan amnion itu juga menjadi salah satu pemeriksaan ya untuk mengetahui apakah ada gangguan atau kelainan pada kromosom sehingga bisa mengendalikan hal ini, jadi mengendalikan dalam komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada janin tersebut. Nah, pada usia yang lebih dari 35 tahun ini menjadi hal yang menyebabkan aneuploidy baik pada sindrom Down, sindrom Turner, atau sindrom Patau. Jadi ini nanti bisa dilihat sendiri ya untuk kategorinya karena ada trisomi, ada trisomi 18, trisomi 21, bahkan untuk sindrom Turner itu untuk kromosomnya X dan O. Nah, usia ayah juga mungkin akan meningkatkan lahir mati juga. Nanti bisa dicek atau bisa kita lanjut untuk mencari jurnalnya ya. Kemudian penyalahgunaan obat ya itu dengan merokok baik pada antepartum atau sebelum kehamilan maupun pada saat kehamilannya. Nah, ini juga bisa meningkatkan resiko pada tersebut janinnya mengalami stillbirth tadi. Oke. Kalau penyebab langsung lahir mati yang terkait dengan konsumsi alkohol ini belum diidentifikasi dengan pasti. Jadi sementara ini untuk beberapa jurnal bahwa 11,5% wanita hamil yang mengkonsumsi minimal 1 minuman beralkohol dalam 30 hari dan 3,9% mengkonsumsi 4 minuman atau lebih setidaknya dalam 30 hari bisa meningkatkan terjadinya lahir mati yaitu 1,36. Jadi kemungkinannya 1,36 kali lipat dibandingkan yang tidak mengkonsumsi alkohol. Kemudian usia kehamilan ya hipertensi. Nah, hipertensi kronis juga meningkatkan resiko lahir mati 3 kali lipat. Jadi karena tensi yang tinggi ya, kemudian hipertensi yang kronis meningkatkan resiko untuk janin itu stillbirth itu 3 kali lipat. Cacat pada janin karena kelainan bawaannya di dalam rahim ataupun kelainan secara biokimia pada janin itu juga lebih tinggi ya. Oke, lanjut lagi polyhydramnion. Jadi polyhydramnion itu indeks untuk cairannya itu kan lebih tinggi, lebih besar. Jadi kantong amnionnya atau ketubannya itu sangat tinggi, lebih dari atau sama dengan 8 cm kalau di USG ya. Kemudian polyhydramnion ini juga tadi terkait dengan kromosom, kemudian untuk sistem anomali atau kelainan pada sistem saraf pusat, sistem pencernaan, sehingga meningkatkan juga terjadinya resiko lahir mati. Ya, itu oligo. Kalau oligo itu kebalikannya dari poli. Jadi oligo itu cairan ketubannya itu sedikit ya, sedikit atau kurang sama dengan 5 cm di kantong vertikal atau secara USG ya, dengan pemeriksaan USG. Nah, di sini juga meningkatkan terjadinya resiko itu karena janinnya kecil untuk usia kehamilannya di small for gestational age atau kecil untuk usia kehamilan, maka akan juga meningkatkan lahir mati. Resikonya yaitu 11,54%, jadi agak tinggi ya. Kemudian tali pusat mungkin juga menyebabkan terjadinya lahir mati, mungkin juga karena obstruksi atau rusak atau pecah ya, putus tali pusatnya mungkin terjadi juga meningkatkan karena itu menjadi pertukarannya dari janin ke ibu ya, karena yang menyalurkan semua yang dia butuhkan dari ibu melewati tali pusat karena di situ ada peri dan vena.
Nah, kehamilan yang multigravida juga bisa menyebabkan kelahiran mati, gemeli juga, infeksi yang mungkin akan mengalami lahir mati pada bayi tersebut. Oke, banyak sekali, nanti bisa kita inikan. Oke. Untuk tidak adanya gerakan janin atau kalau terjadi salah satu hal yang menyebabkan IUFD atau sekarang disebut stillbirth. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu yang bisa kita pahami saat ini. Kalau tidak ada yang kita bicarakan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Oh ya, silakan. Jika dilihat dari pengertiannya, IUFD dan abortus itu sama-sama kematian janin di dalam rahim ya, Bu. Itu perbedaan IUFD dan abortus seperti apa ya, Bu? IUFD ya, IUFD, intrauterine fetal death ya. Karena tidak ada sudah ya sebenarnya. Oke. Tadi pertanyaan sangat bagus. Bagaimana kita mendeteksi apakah sama antara abortus ataupun IUFD? Ya. Jadi kalau abortus yang kompletus yang abortus itu dilihat dari usia kehamilannya. Kalau abortus itu usianya berarti di kurang dari 20 minggu. Kalau IUFD berarti di sini janin itu sudah ada gerakan janin, sudah ada di JJ, ya. Dan ya, jadi untuk diferensial diagnosis atau diagnosis banding ya, ini benar-benar IUFD atau abortus. Sama-sama meninggal, abortus yang kompletus ya. Kalau yang iminen kan masih bisa dipertahankan, atau inkompletus atau insipient. Nah, kalau tadi ya secara kita perhatikan bahwa kalau abortus itu kita lihat dari usia kehamilannya. Kalau usia kehamilannya kurang dari 20 minggu dan janin itu sekitar kurang dari 500 gram, kemudian janin itu belum viable atau belum bisa hidup di luar uterus. Ya, itu definisi dari abortus. Tapi kalau yang IUFD berarti janin ini sudah bisa layak hidup sebenarnya, tapi meninggal di dalam rahim. Ya, jadi ada gerakan janinnya, kemudian juga ada
DJJ-nya. Kalau misalnya pada trimester awal belum ada gerakan janin ya, kemudian kita lihat dari usia kehamilan dari pasien tersebut. Jadi dari HPHT atau dari hari pertama head terakhir ya, dihitung berapa usia ibu saat ini. Gitu. Kemudian kalau misalnya ibu lupa saya itu berapa tanggal berapa ya menstruasinya, bisa dilakukan dengan perkiraan ataupun dengan USG, dihitung dari janinnya dengan pemeriksaan gitu ya. Jadi usianya sudah berbeda. Gitu. Oke, bisa dipahami untuk membedakan ya. Nah, Bisa Ibu. ya, Terima kasih. Sami-sami. Oke, kalau yang udim anasaka, yaitu udim yang seluruh tubuh ya, dari bengkak dari muka, tangan, tubuh sampai kaki. Nah, itu namanya udim anasaka. Jadi, pada ibu hamil juga mungkin mengalami hal tersebut. Nah, udim ini juga disebabkan karena ya saat kita raba terjadi bengkakan pada tubuh tersebut. Ini karena adanya ekspansi volume pada cairan interstisial. Jadi, akumulasinya cairan pada ruang interstisial ini terjadi karena filtrasi kapiler pada pembuluh darah ya, melebihi cairan yang seharusnya dikeluarkan oleh cairan atau drainase atau sirkulasi di limfatik. Nah, sehingga terjadi akumulasi cairan interstisial. Udem ini masif ya. Kalau masif dan sangat semuanya pada seluruh tubuh dinamakan udem anasaka. Kondisi ini seperti pada orang yang penyakit jantung atau gagal ginjal atau gagal hati. Ya, untuk keadaan pada udem ini ya pada kehamilan karena mungkin juga bisa karena obstruksi atau rusaknya pada vena atau yang lain. Tapi kalau pada ibu hamil kita harus berpikir bahwa ini adalah salah satu juga yang sangat penting yaitu pada pasien yang mengalami preeklamsi. Ya, tadi sudah dibahas ya. Preeklamsi pada kelompok. Nah, oke, sebentar. Kalau ibu mengalami pusing yang sangat menetap, beristirahat juga belum hilang atau nggak bisa turun rasa sakitnya, rasa pusingnya, nah kita juga harus bisa mengidentifikasi secara dini atau deteksi dini, hal itu sama nggak dengan preeklamsi. Jadi segera bawa ke puskesmas atau dirujuk atau kita lakukan kolaborasi ya jika ibu hamil itu mengalami janin yang dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, muntah terus, kemudian demam yang tinggi, air ketuban yang keluar sebelum waktunya, namanya KPD ya, perdarahan pada hamil muda atau hamil tua, bengkak pada kaki, tangan, wajah, atau kadang disertai kejang. Nah, ini salah satu tanda dari keracunan kehamilan atau preeklamsi.
Nah, hipertensi atau preeklamsi juga, hipertensi dalam kehamilan ya, tadi ada merupakan penyakit kardiovaskuler. Jadi penyakit kardiovaskuler yang menyebabkan kematian utama pada ibu. Tekanan darahnya nggak normal di dalam arteri, lebih dari 140 mm Hg atau untuk sistolnya ya, diastoliknya lebih dari 90. Kita bagi. Nah, ada udim seperti ini, jika ditekan itu kembalinya sangat lama, kemudian kenaikan berat badannya juga lebih cepat ya, 3/4 kg setiap minggu, kemudian harus dibuktikan atau ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu dengan protein urin, adanya protein dalam urin. Komplikasinya pada perinatal itu salah satunya adalah gangguan tumbuh kembang. Jadi ada UGR atau intrauterine growth retardation. Jadi kurangnya pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan, karena mungkin juga pertumbuhan plasentanya kecil, atau juga kejadian infak atau pengapuran yang luas pada plasenta. Akan mungkin terjadi solusi plasenta melebihi sepertiga luas plasenta, dan adanya insufisiensi plasenta merawat. Kemudian di sini kita lakukan pembandingan ya, ada hipertensi yang kronik. Jadi sebelum hamil itu sudah mengalami hipertensi. Kalau yang gestasional ini ada hipertensi yang lebih dari usia 20 minggu tanpa protein uri. Kemudian ada preeklamsi, yaitu hipertensi gestasional ditambah dengan protein uri. Kalau sudah eklamsi, yaitu kejang, ya ibu, kejang yang disebabkan dari preeklamsi. Jadi selanjutnya kalau tidak tertangani maka akan mengalami eklamsi atau kejangnya. Itu ya. Tata laksananya, jika kejang kita harus perhatikan jalan nafasnya, O2-nya. Kalau untuk obat-obatannya ya jadi ada MGS4, ada itu yang eklamsi ataupun PFP. Kemudian untuk sekarang ada teori yang menyebutkan bahwa PFP itu preeklamsi itu ya preeklamsi aja. Kalau dulu kita bagi ada preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Kalau sekarang kita sebut semuanya preeklamsi. Ada teori yang menyebutkan seperti itu. Kemudian untuk pemberian MGS4 kita berikan yaitu obat-obatan ini ya, dengan syarat tersedia kalsium glukonas, ada refleks patella, dan urinnya itu masih keluar 0,5 ml per kilogram berat badan per jam, dan nafasnya masih normal lebih dari 16 kali per menit. Oke. Untuk yang tanda bahaya yang secara klinis yaitu ibu atau pasien mengalami udem pada wajah, tangan, kaki, baik pusing kepala yang hebat. Kalau dibuat istirahat tidak bisa, mungkin menurunnya rasa nyerinya itu agak lama ataupun tidak bisa, malahan disertai dengan pandangan mata yang kabur ya. Itu tanda klinis dari preeklamsi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi yang mau dibahas? Pertanyaan sudah terbahas semua ya. Ya, oke. Yang kalau sudah tidak ada, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, intinya kita sama-sama belajar untuk menimba ilmu ya, kemudian juga bisa bermanfaat, kita bisa memahami dan bisa mengaplikasikan apa yang kita pelajari dengan baik, menjadikan manfaat untuk semuanya. Cukup? Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga dapat dipahami, semoga dapat kita memanfaatkan dengan baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Saya izin untuk live ya.